Pemirsa, Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan latar belakang ancaman ekonomi dunia di tahun ini yang mendesak pemerintah untuk merilis Perpu Cipta Kerja. Perpu ini dinilai sudah konstitusional dan bisa menyelamatkan ekonomi Indonesia dari ancaman badai ekonomi dunia di tahun ini. Atau Perpu Cipta Kerja itu dibuat oleh pemerintah karena situasi ekonomi global, ya. Ini saya bicara dunia global seperti halnya di sidang-sidang kabinet. Saya katakan bahwa kalau saya tidak ikut sidang kabinet, mungkin saya ikut ngeritik ini Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi karena saya ikut sidang kabinet, saya tahu ada hal-hal yang harus segera dikeluarkan tanpa harus melanggar undang-undang meskipun tidak membuat undang-undang, yaitu Perpu Cipta Kerja. Karena apa? Tahun 2023 itu dunia internasional sudah pasti akan mengalami perfect storm. Apa itu badai ekonomi? Itu akan terjadi resesi, inflasi, stagflasi, krisis energi, dan sebagainya. Nah, 4 lembaga keuangan internasional menilai Indonesia akan mengalami masalah di dalam pertumbuhan terkait dengan perkembangan ekonomi global. Apa 4 lembaga itu? Yaitu satu World Bank, Bank Dunia, yang kedua IMF, yang ketiga EDB, yang keempat OECD, ya, Organization for Economic Cooperation Development. Memperkirakan Indonesia itu pertumbuhannya di tahun 2023 hanya akan berkisar antara 4,7 sampai maksimal 5. Sementara proyeksi atau target kita pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi kita, targetnya minimal 5,3. Oke? Nah, itu situasi global. Kemudian akan terjadi resesi ekonomi dunia udah pasti. Lalu geopolitiknya, perang Ukraina dan Rusia ini akan menyebabkan juga terjadinya krisis energi, lonjakan harga-harga, inflasi juga akan dipengaruhi lagi oleh situasi geopolitik, sehingga pemerintah harus melakukan antisipasi berdasar hitungan-hitungan lembaga ekonomi dunia itu. Antisipasinya apa? Harus membuat kebijakan strategis dari sekarang untuk menyelamatkan rakyat, untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia. Nah, kebijakan strategis itu tidak bisa dikeluarkan sebelum Undang-Undang Ciptaker itu diundangkan. Karena Undang-Undang Ciptaker yang ada oleh DPR, oleh MK, ya, harus diperbaiki dalam waktu 2 tahun dengan cara memasukkan dulu sistem Omnibus Law di dalam tata hukum kita. Nah, sistem Omnibus Law itu sudah menjadi undang-undang nomor 13 tahun 2022. Sudah diuji ke MK oleh masyarakat, sah. Nah, sekarang tinggal Undang-Undang Ciptakernya. Nah, kalau membuat Undang-Undang Ciptaker itu harus diproses melalui undang-undang, padahal pemerintah tidak boleh mengambil langkah strategis untuk menghadapi ekonomi global yang sangat mengancam itu, maka cara lain harus ditempuh, yaitu Undang-Undang Ciptaker itu harus disahkan dulu dengan perangkat peraturan perundang-undangan yang setingkat dengan undang. Maka dikeluarkanlah Perpu